Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhama, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat Tidak menonton. melarang terjadinya perceraian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perceraian. Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 227, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azzamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 227. Asal hukum cerai adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya. Hal ini sangat tergantung pada kondisi rumah tangga tersebut. Bisa menjadi haram, boleh, sunnah, bahkan wajib. Di dalam video ini, saya hanya membahas tentang tata cara perceraian di pengadilan agama, bukan apa-apa yang menyebabkan cerai itu menjadi haram, boleh, sunnah, dan wajib. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tata cara atau prosedur perceraian di pengadilan agama. Adapun pengertian perceraian adalah memutuskan ikatan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istri dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Di dalam KUH Perdata pasal 107, perceraian merupakan pelepasan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu pihak di dalam perkawinan itu dengan berdasarkan syarat-syarat yang tersebut di dalam undang-undang. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Nah, bagaimanakah prosedur perceraian di mana suami sebagai pemohon cerai talak? Di sini ada 3 tata cara atau prosedur. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan di mana tempat termohon berada. Kedua, apabila termohon berada di luar negeri, maka permohonan diajukan ke tempat pengadilan di mana pemohon berada. Terakhir, ketiga, apabila keduanya berada di luar negeri, maka permohonan diajukan ke tempat pengadilan di mana mereka melangsungkan perkawinan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selanjutnya, bagaimana prosedur perceraian jika istri sebagai penggugat cerai? Di sini juga ada 3 prosedur, yaitu yang pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan di mana penggugat berada. Kedua, apabila penggugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan di mana tergugat berada. Ketiga, apabila keduanya berada di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan di mana mereka melangsungkan perkawinan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, bagaimana proses selanjutnya, baik cerai talak ataupun cerai gugat, yaitu pemeriksaan oleh hakim, kemudian ada usaha perdamaian oleh hakim, ada juga jika memang tidak bisa lagi didamaikan, maka putusan cerai. Kemudian putusan penetapan dari hakim bahwasanya perkawinan sudah putus. Kemudian khusus cerai talak ada sidang pembacaan ikrar talak. Terakhir,
putusan perceraian didaftarkan kepada pegawai pencatat. Nah, apakah ada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses perceraian ini? Antara lain, surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran anak, fotokopi kartu keluarga, dan terakhir, fotokopi kartu tanda penduduk. Nah, itulah tata cara atau prosedur perceraian di pengadilan agama. Terlepas dari itu semua, ingat, perceraian adalah jalan terakhir dari semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Selama rumah tangga masih bisa dilanjutkan, masih bisa dipertahankan, maka harus senantiasa dipertahankan. Di dalam berumah tangga harus senantiasa menjauhi yang namanya kata cerai ataupun perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak mengharamkan perceraian. Namun kendati demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perceraian. Terakhir, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.